Persisten Jakarta atau Persekutuan Siswa Kristen Jakarta merupakan sebuah komunitas yang bergerak pada bidang keagamaan. Persisten Jakarta sendiri merupakan komunitas yang melakukan pembinaan kepada siswa-siswa SMA lewat ekstrakurikuler rohani Kristen. Persisten Jakarta memiliki visi misi yang dimana ingin mewujudkan pemuridan dan juga penginjilan kepada siswa-siswa SMA yang ada di Jakarta. Persisten Jakarta sendiri memiliki 5 wilayah yang dilayani. Pertama, ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Timur 2, dan terakhir Depok. Dalam melakukan pelayanannya, Persisten menjalin hubungan dengan para pengurus serta guru pembina yang ada di rokris sekolah yang dilayani. Lewat relasi dan hubungan yang dijalani, Persisten menjadi fasilitator dalam pembinaan keagamaan bagi siswa-siswi rohani Kristen yang ada di sekolah yang Persisten layani. Adapun pembinaannya melalui dari pembinaan kelompok kecil, pembinaan tata cara ibadah, bahkan sampai ada kegiatan student fellowship yang dimana persekutuan siswa-siswa itu benar-benar dilakukan dengan mengumpulkan para siswa untuk beribadah bersama dan saling bertukar cerita, bahkan bertukar pengalaman mereka di sekolah masing-masing mengenai pelayanan mereka di rokrisnya masing-masing. Dalam menjalankan pelayanannya, Persisten membutuhkan peran andragogi di mana pengurus Persisten menjadi seorang fasilitator untuk bisa memfasilitasi para anggota rokris yang dilayani oleh Persisten. Sehingga perlu sekali dalam memberikan pembelajaran orang dewasa kepada para fasilitator ataupun pengurus Persisten supaya pengurus Persisten bisa memfasilitasi para rokris ataupun para siswa-siswi yang dilayani. Selamat pagi teman-teman semua. Kabarnya pagi ini bersyukur kita bisa berkumpul tempat ini buat melakukan pelatihan tentang keterampilan komunikasi asertif dan juga empatik berdasarkan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu ke teman-teman semua, siapa yang di sini yang pernah kerja kelompok, tapi mungkin di salah satu anggota kelompoknya itu kayak tiba-tiba hilang atau matil atau nggak respon ke diskusi kelompok yang ada di grupnya itu, atau mungkin pernah kesel sama teman organisasi karena diajak komunikasinya itu susah. Ada yang relate nggak sama keadaan itu? Mungkin kita sering banget ketemu sama beberapa kasus ini, kayak kerja kelompoknya tuh sering mandek, sering lama progresnya karena nggak semuanya pada nyautin diskusinya. Terus ada juga mungkin di organisasi kita tiba-tiba teman kita ada yang ghosting, ada yang tiba-tiba hilang, nggak ngasih kabar, dan keadaan ini bisa menimbulkan miskomunikasi yang sering terjadi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita telusuri, keadaan ini tuh bukan terjadi karena memang berniat jahat, tapi kayak ada beberapa part yang mungkin kita gagal dalam membaca situasi teman sebaya kita. Nah, di sini karena tadi aku udah jelasin kalau misalkan mungkin ada beberapa asumsi yang bisa kita ambil, kayak kenapa sih dia tiba-tiba hilang, kenapa sih dia tiba-tiba nggak balas chat, kenapa sih dia tiba-tiba main tinggal aja gitu sama keluarganya. Nah, pada kasus kali ini kita bisa berprasangka baik dalam mengganti asumsi dengan konfirmasi. Pertama itu ada simpati, yang dimana ini bersifat pasif. Kita di sini nggak cuma kayak kasihan, mungkin pas mulai tahu nih kita menelusuri, kayak coba reach up teman-teman kita atau mungkin kakak kita gitu di dalam sebuah organisasi, kayak nanya, Kak, kenapa sih kakak tiba-tiba nggak mau ikut diskusi, atau kayak lu kenapa sih nggak mau muncul di grup diskusi. Nah, mungkin kita bisa menelusuri dulu tuh kenapa mereka bisa mengalami suatu perubahan yang darinya
mau diskusi tiba-tiba menghilang. Nah, kalau misalkan kita tahu, kita bisa simpati yang bersifat pasif yang dari jauh, tapi kita bisa juga ngasih nasihat langsung ke dia. Misalkan kalau dia merasa ternyata ada beberapa beban hal yang dia rasain yang sehingga menjadikan dia jauh pergi dari kesibukan itu, kita bisa ngasih beberapa kalimat penguat kayak mungkin memberikan dia kebutuhan atau kayak menurut dia kalau misalkan dia kurang dalam manage waktu. Terus yang kedua itu ada empati kritis yang bersifat aktif. Nah di kesempatan ini kita bisa berusaha melihat mereka pakai kacamata mereka, kayak misalkan udah mulai ada nih hubungan yang dijalin dan dia nyaman untuk menceritakan keluh kesahnya gitu ya, menjadi hambatan dia sehingga berdampak sama responnya dia di grup ataupun di organisasi. Jadi kita di sana nggak harus ikut tenggelam sama drama emosinya, yang mungkin kayak dia capek, dia lelah, dia juga mungkin kayak kecewa sama beberapa hal yang ada di grupnya atau di organisasinya. Tapi di sana kita berusaha melihat masalahnya itu apa yang dirasakan tanpa masuk ke dalam emosinya. Jadi di sini kita stop melanding mereka sebelum kita tahu apa yang mereka lagi rasain di grup. Oke, selanjutnya di sini ada 3 level pendengarkan. Yang pertama itu di level yang satu pendengarkan untuk debat. Biasanya itu kita lebih fokus pada diri kita sendiri saat orang lain itu berbicara. Jadi otak kita sibuk mikirin habis ini gue mau bahas apa lagi ya gitu. Pokoknya cuma kan diri sendiri dan adu argumen. Terus yang level kedua itu fokus untuk mendengarkan informasi seseorang. Jadi fokus 100% ke kata-kata yang diucapkan, biasanya cuma buat nyatet tugas atau instruksi kuliah. Dan yang level ketiga ini level paling dalam, yaitu mendengar yang tersirat, mampu menangkap apa yang tidak dikatakan, menyadari nada suara yang ragu, gestur tubuh yang cemas, atau perubahan sikap yang secara tiba-tiba. Di sini adalah untuk question blockers. Ini penghancur relasi kampus. Yang pertama itu ada pasif agresif, itu misalnya kesal pada seseorang tetapi tidak bisa mengungkapkannya secara nyata. Dia tuh cuma berani nyindir lewat akun yang biasa di media sosial atau pakai bahasa sarkas di chat. Terus selanjutnya di sini ada ghosting atau ghosting. Ini dia saat ada masalah terus tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar. Saat ada masalah dan tak menjawab karena takut atau bingung mau ngomong apa. Terus yang selanjutnya di sini ada improvisasi dan alienasi. Dia meremehkan stresnya teman. Jadi misalkan temannya itu bilang stres mengerjakan tugas, lalu kita menjawab, itu mungkin tugas biasa aja, tugas aku juga lebih banyak. Nih, di sini untungnya ya ada beberapa teknik yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita praktikkan nih. Nah, yang pertama itu adalah iMessage. Gimana kayak daripada kita berkata kepada orang itu kayak kamu nggak bisa bertanggung jawab, tapi kita bisa mengatakan kayak aku capek nih kalau kamu belum masukin bagian tugasmu itu. Nah, perbedaannya itu kan sederhana, tetapi dampaknya itu besar. Kayak orang tuh lebih terbuka dan tidak akan merasa diserang. Nah, yang kedua itu tekniknya adalah pertanyaan terbuka atau juga disebut open-ended. Nah, jadi daripada bilang kayak kamu malas ya, nah lebih baik itu kita kayak bertanya kayak gimana sih akhir kondisi kamu akhir-akhir ini, terus kayak apa sih kendala yang kamu hadapi kayak gitu. Nah, pertanyaan itu kayak sering membuka untuk ruang dialog. Nah, teknik ketiga ini adalah validasi emosi atau parafrasi. Nah, gimana tuh kita mencoba untuk mengulang inti cerita teman dengan bahasa kita sendiri. Nah, misalnya tuh kayak jadi kamu kesulitan membagi tugas ya antara magang dan juga tugas akhir. Nah, cara ini tuh dapat membuat lawan bicara kayak merasa didengar dan juga dipahami. Oke, terima kasih Arfi, Tan, dan kami sudah memaparkan materi terkait tentang partisipasi atau komunikasi dalam suatu kelompok. Nah, sekarang kok
hanya teori doang kita kasih, kayaknya tuh kurang afdol kali ya. Mungkin kita langsung aja untuk praktek sih. Mungkin saya minta bikin 3 kelompok masing-masing 2 orang untuk tugas saya itu ngapain aja sih. Pertama, baca lembar personal atau studi kasus mahasiswa yang dibagikan oleh sahabat pelangi. Terus yang kedua tuh ada bedah isi kepala dan niatnya dalam 4 kuadran. Think, feel, say, do, hear, atau see menggunakan sticky notes. Terus yang ketiga itu merumuskan pintu masuk komunikasi paling asertif dan empati untuk menghentikan. Oke, mungkin boleh langsung aja didiskusikan 3 kelompok. Oke, jadi di sini ada praktek untuk memainkan emosi-emosi yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Di sini nanti bakal didapat satu kertas yang udah dibagi 4 bagian. Di sini ada see, feel, say and do, sama hear and see. Nah, nanti setiap kelompok itu bakal dapat studi kasus nyata, dan nyata kita tuh kayak sering berdekatan lah sama kehidupan kita. Yang nanti di bagian in sama feel itu kita mengklasifikasikan apa yang mereka rasakan di studi kasus ini. Kayak mungkin ada yang burn out, jadi kita bisa berpikiran kayak mungkin dia lagi burn out, jadi dia harus burn out. Terus kayak ada feelnya kayak kenapa dia bisa sering-sering marah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pemicunya dia sering marah. Terus nanti saya ini sama NC itu adalah tindakan kita untuk mereka, hal apa yang cocok untuk kondisi mereka itu. Terus nanti di akhir bisa ngasih satu kesimpulan kayak pintu komunikasi yang jadi langkah pertama untuk melakukan pendekatan ke yang ada di studi kasus ini. melaksanakan workshopnya juga dan juga sudah mendengar pengumuman materi tadi. Pada kesempatan kali ini kami izin diri dan menjadi pelatihan pada materi ini. Terima kasih teman-teman semua. Knock off.